lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Dan kali ini kita sudah kedatangan Siddhartha Tatas. Kita berikan tepuk tangan untuk Mas Tatas. Dan juga sudah hadir Livi Ciananta. Kita berikan tepuk tangan. Yes, apa kabar Mas Tata, Livi? Baik. Baik, kita ajak begadang dulu nih ya. Oke. Kebiasaan begadang sih. Oh, kebiasaan begadang. Iya. Paling malam tidur jam berapa? Jam 12. Ah, iya, iya. Sama aja bentar lagi dong. Abis ini langsung tidur pulang dari sini. Ya. Mas Tata, jadi film terbarunya nih Ikatan Darah. Ya. Kenapa judulnya Ikatan Darah? Karena ini film action yang core ceritanya tentang keluarga, tentang hubungan antara kakak dan adik ataupun teman yang seperti saudara, yang kemudian mereka hidup dalam sebuah ruang sosial yang ada di Indonesia gitu. Maka hubungan-hubungan itulah yang kemudian menciptakan entah itu rasa persahabatan, kekeluargaan, atau bahkan konflik yang muncul. Jadi kayak Ikatan Darah itu menjadi esensi dari cerita tentang keluarga yang harus saling membela satu sama lain. Kayak gitu sih. Tapi lebih banyak actionnya atau lebih banyak soal drama keluarganya? Kalau ngomongin genre-nya, karena ini film action, maka memang action porsinya jadi akan lumayan lebih besar daripada dramanya. Walaupun secara storytelling yang kita punya, dramanya tuh memang tetap dominan, tapi secara esensi cerita, secara esensi drama tuh kita tidak boleh melupakan ras feeling-feeling yang harus kita bangun, karena bagaimanapun juga filmmaking kan it's all about storytelling tentang karakter-karakter yang ada di dalam film gitu. Oke, mohon maaf sebelum kita lanjutkan, clip on-nya mungkin boleh diperbaiki sedikit tadi. Sempat jatuh kalau nggak salah. Iya, boleh ditandain. Iya, itu dia. Sorry. Nah, saya ke Livi dulu kalau begitu sambil clip on-nya diperbaiki ya, Mas Tata. Livi, apa yang bikin kamu tertarik untuk terlibat di film Ikatan Darah? Wah, oke. Ini jujur ya. Pertama kali itu kenapa aku tertarik di film Ikatan Darah? Sebetulnya ini kan pengalaman kedua aku ya, main film action. Tapi yang bikin beda adalah aku dikasih kesempatan untuk bekerja sama dengan Mas Siddhartha Tata. Oke. Ini ya kita tahu lah ya Mas Tata ini. Jadi aku memang udah ngefans sama Mas Tata tuh dari zaman aku nonton seriesnya Pertaruhan. Jadi ketika dibilang ini direkturnya Siddhartha Tata, aku kayak oke, iya masuk gitu. Ditambah lagi film action ini dibantu dengan Wise Team ya Mas ya. Jadi itu bikin aku makin, oh kita tahu Wise Team, mereka punya standar action yang skala internasional. Jadi aku ngerasa aku akan mendapat skill tambahan untuk bermain di peran Ikatan Darah ini gitu loh. Oke, ini film kedua kamu memerankan sebuah film action begitu ya. Apa yang berbeda dari film sebelumnya ketika kamu akhirnya terlibat dalam film ini? Iya, kayak yang aku bilang tadi, khusus di actionnya ya, aku akhirnya mengerti tentang treatment yang dikasih Wise Team. Mereka itu bisa dibilang sangat well prepared. Bener-bener kita latihan untuk mempersiapkan fight scene-nya aja itu sekitar 3 bulanan ya Mas 3 bulan. Wow. Jadi bener-bener semuanya dipikirkan secara matang gitu loh. Kita jatuhnya pun kita dikasih tahu yang betul seperti apa gitu loh. Untuk impact dan sebagai macamnya bener-bener dikasih tahu supaya kita tetap safety gitu loh untuk hal. Dan juga mereka Wise Team punya koreografi yang sangat-sangat unik. Itu nanti bisa dilihat di filmnya lah. Jadi setiap adegan fightingnya itu rasanya beda-beda Mas. Tapi kamu dulu sempat belajar bela diri nggak? Aku belajar bela diri, aku belajar boxing. Cuman kan memang kalau kita bilang di film sama untuk praktik bela diri itu beda gitu loh. Jadi nggak yang kan di film kita nggak betulan mukul dan segala macam gitu loh. Bagaimana caranya kita terlihat seperti memukul, seperti kita bertengkar, tapi itu semua aman satu sama lain gitu loh. Dan memang kalau di Wise Team itu safety first ya. Itu yang bikin pemainnya juga yakin, merasa safe begitu ya. Dan nyaman. Dan nyaman apapun adegan yang dilakukan. Gimana rasanya Mas Tata bekerja sama dengan Livi? Kocak. Bukan cek itu bukan merasa kesel, tapi aku kemarin tuh sempat posting di Instagramku bahwa hari ini tuh Livi itu adalah aktris action Indonesia yang kita butuhkan saat ini gitu. Karena
susah untuk mendeskripsikannya ya. Cuman memang ketika kemudian kita merumuskan cerita, ketika kita mendevelop film ini yang kemudian akhirnya kita punya aplikasi di lapangan, bagaimana kemudian dia memaksimalkan semua yang dia punya soal kemampuan aktingnya dia, energinya dia. Kan kalau kita bicara soal porsi fighting yang dipunya di ini kan hampir 90% dia memainkan semuanya gitu. Dan 95% tanpa stunt sebenarnya gitu. Oh iya? Jadi dia semua itu benar-benar dia harus nge-push dirinya sendiri dan begitu kemudian kita ngelihat tuh kayak kita merasa bahwa ternyata kita punya aktris sehebat dia gitu. Dan bahkan di offline pertama ketika aku nonton tuh kami semua saling berpelukan, nggak tahu kenapa karena energinya tuh benar-benar sampai ke kita gitu loh. Nah itu yang membuat kami jadi merasa bersyukur banget untuk memiliki Livi dan beserta para aktor-aktor yang lain gitu, karena memang ya film ini kayak nggak bakal jadi seperti sekarang kalau nggak ada mereka sebenarnya. Wih, keren. Gitu. Gimana Livi, merasa menjadi beban, tertekan nggak tadi dengan Lumayan ya. Sengaja. Kok dibales ya? Untung udah selesai syutingnya ya. Tapi gimana kamu melihatnya, puas atau gimana? Aku tuh baru pertama kali nonton, mungkin sama beberapa cast lain itu di JAV kemarin, tayang di JAV. Dan itu bener-bener rasa yang kayak puas banget Mas. Kita tuh sampai ketika ada kesempatan kita diundang ke depan, ke bawah ya, itu kita semua refleks pelukan, kita terharu semua. Karena kita mungkin itu rasa natural yang muncul ketika kita sangat puas dengan karya kita. Pun juga kita kan nonton sama orang-orang yang memang datang ke JAV ya, membeli tiket juga. Di Amerika Serikat? Bukan, JAV itu Jogja. Jogja, oh, oke. Jogja Netpack Asian Film Festival. Kalau yang di Amerika Serikat itu? Itu di Austin, di Texas itu Fantastic Fest. Dan udah itu, tayang? sekitar 2 bulan sebelum di JAV. Oh, oke. Jadi JAV itu di November-Desember. Nah di Oktobernya itu di Fantastic Fest di Austin, Texas. Dan waktu di JAV sangat puas ya? Puas, Livi ya? iya betul. Wow, ini memerankan Mega itu bagaimana kamu bisa mendapat inspirasi ataupun kecocokan dengan sosok Mega ini, adaptasinya berapa lama? Kalau bicara kecocokan, sebenarnya memang ada beberapa hal yang ada di diriku, ada di Mega juga gitu loh. Oke. Pun juga kita tuh sebagai talent banyak konsultasi sama Mas Tata. Mas Tata ini sebagai director sangat terbuka gitu loh. Kalau misalnya talentnya punya ide-ide atau kayak masukan, baiknya karakternya seperti apa, Mas Tata tuh membuka peluang itu sangat luas, sangat lebar gitu. Dan aku pribadi merasa sangat terbantu gitu loh dengan Mas Tata yang memang memberikan aku ruang dan percaya bahwa ya Mega ya bagaimana kamu melihat Mega aja gitu loh. Karena kepercayaan itu sangat penting ya. Penting banget. Apalagi dari seorang Mas Tata. Oh gitu. benar, Mas Tata loh ini. Ada nggak tantangannya Mas Tata dalam membuat film ini? Sangat menantang. Apa aja tuh misalnya yang paling menantang? Semua aspek sih sebenarnya. Maksudnya kalau bicara soal treatment action kan sebelum saya membuat Ikatan Darah ini kan saya sempat juga membuat film series pertaruhan gitu. Yang kemudian di titik itu tuh saya masih proses meraba ya. Jadi istilahnya tuh nekat aja, modal nekat bikin action dan jadi gitu. Tapi di titik itu ternyata ada banyak hal yang memang saya sedang meraba-raba. Dan akhirnya begitu ketemu sama tim UWAIS, saya jadi menemukan satu standar disiplin yang benar. Soal sistem bagaimana membuat action yang benar. Tanpa membuat pemain kelelahan, membuat efektif gerakan dan bisa memaksimalkan kemampuan pemain gitu. Itu yang tantangan pertama. Tantangan kedua adalah lokasi yang kita punya itu bukan hanya lokasi yang biasa. Itu jadi kayak kampung di daerah di Semarang namanya Kampung Tegalsari. Itu looknya itu mirip kayak kampung di Brazil, kayak di Rio de Janeiro gitu. Jadi perbukitan, tapi dia kampung rumah-rumah semua. Jadi itu kayak begitu kita masuk di kampung itu tuh kayak labirin yang once you go in, kamu nggak akan bisa keluar lagi kayak gitu. Nah itu tuh panasnya bisa sampai 34-35 derajat Celcius setiap hari. Lebih ya, malah ya lebih. Dan itu setiap hari kita syuting di situ yang karena memang kendaraan nggak bisa masuk ke dalam kampung, jadi kita harus setiap hari itu jalan kaki, turun, terus naik jalan. Jadi itu tantangan lokasi itu benar-benar gila gitu. Benar. Terus
kita ada beberapa adegan ekstrim gitu. Misalnya mungkin aku kasih spill aja. Ini pertama kali di sini. Jadi kami ada adegan waktu kejar-kejaran, ada adegan action tuh, ada adegan si Bilal, si Derby itu sedang dikejar-kejar, naik dan berkejar-kejaran di atas genteng rumah orang gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh sampai dia kemudian jatuh gitu posisinya. Nah hal-hal kayak gitu tuh yang prosesnya rumit. Jadi awalnya ngide, pengennya gini gitu. Terus begitu mikirin teknisnya, oke, ternyata rumit banget ya gitu. Tapi ya mau nggak mau tetap harus jalanin gitu. Dan begitu ngeliat hasilnya, oke. Wow gitu kalau lihat Wow hasilnya, gitu ya. Sempet cedera nggak, Livi? Cedera sebenarnya itu lumrah ya terjadi kalau kita bermain film action. Cuman ini bisa dibilang minim sekali, sangat minim sekali. Pun di sana juga kan ada medis ya, yang cekatan gitu loh. Walaupun kayak misalnya aku pegel dikit nih, atau lino dikit gitu kan. Itu langsung datang kayak oke painkiller dan segala macam. Karena memang aku bisa bilang proses syutingnya itu juga dipersiapkan sangat matang. Jadi semua aspek bener-bener nggak sembarangan gitu loh rasanya. Kita tidak membuang waktu terlalu banyak. Kita datang ke lokasi kita udah tahu kita harus ngapain. Jadi benar-benar semua kru, semua cast itu bekerja sama dengan baik sih yang aku rasain. Sangat profesional ya. Sangat. Artinya wow. Ini kan ceritanya katanya lawannya lintah darat ya. Kalau nggak salah ya. Lebih susah mana Livi, lawan lintah darat apa buaya darat? Kayaknya kedua sih kayaknya ya. Tapi emang full action kan filmnya kan. Full action. Walaupun soal keluarga, tapi memang kenapa yang ditonjolkan nih actionnya nih Mas Tata? Apakah memang karena memang ada Livi di situ, jadi harus full action nih? Sebenarnya kalau bicara cita-cita atau visi saya sebagai sutradara tuh pengennya memang bikin action sejak awal, karena memang dari sejak saya remaja itu kan saya senang banget nonton film-film action Hong Kong atau action Hollywood gitu. Jadi pengen banget suatu hari bikin action gitu. Terus habis itu ada era The Raid-nya Bang Iko muncul, itu kayak wow bisa ya Indonesia bikin kayak gini gitu. Nah dari situlah kemudian cita-citanya pengennya ke action gitu. Tapi kan kalau kita bicara soal bioskop hari ini atau sinema hari ini yang ada di Indonesia, itu kan action itu masih belum menjadi darling di market gitu loh. Karena biar bagaimanapun juga kan hari ini genre tertentu lebih dominan tentu saja gitu. Jadi action tuh pasarnya masih sepi gitu. Nah sementara ketika kemudian aku harus masuk ke industri, mau nggak mau juga aku harus membuat film yang bisa membuat safe semua orang, termasuk produser gitu. Jadi waktu itu aku membuat horor gitu. Don't get me wrong ya, maksudnya aku juga nggak kemudian mendiskreditkan horor gitu. Aku juga penggemar film horor dan aku juga suka memang membuat horor gitu. Tapi kalau ditanya passionku pertama tuh pengen bikin film apa, action gitu. Jadi gimana caranya aku bikin action? Makanya memang akhirnya ketika aku sudah berproses di film-film yang horor, yang aku pasti memasukkan unsur actionnya kecil gitu. Dan akhirnya ada salah satu produser yang ngeliat, terus mau nggak bikin series action pertaruhan gitu. Terus akhirnya aku bikin gitu. Nah dari situ kemudian aku kerja sama salah satu tim stanya Bang Iko, namanya Rama Ramadan Ruswadi. Waktu itu dia masuk di Pertaruhan 2 gitu kan. Terus begitu kami cocok gitu, terus tiba-tiba suatu hari aku diajakin ngobrol sama Rama untuk dipertemukan sama Bang Iko. Akhirnya kami ngobrol, ternyata Bang Iko menceritakan visinya untuk membuat Wise Pictures. Dia bertanya, kamu mau nggak kalau kita bikin film buat action? Ya kenapa enggak gitu. Ini dia yang aku cari. Tercapailah film Ikatan Darah gitu. Keren. Langsung tayang di Amerika Serikat. Langsung rilis di Fantastic Fest. Gimana tuh respon warga di sana? Kebetulan pada saat itu kan memang kita nggak datang karena memang kita semua berhalangan, jadi produser yang datang ke sana, si Ryan Santoso gitu. Nah, kami ada rekamannya juga. Jadi pada saat momen dimana mereka pemutaran perdana dilakukan gitu, itu semua orang memberikan applause dan mereka mengapresiasi banget film kita gitu. Dan kami juga ada beberapa video di mana mereka memberikan apresiasi, ada interview yang membuat mereka tuh senang banget gitu dengan ada lagi film Indonesia dengan action yang se-badass ini, dengan female karakter gitu posisinya. Itu yang jadi nilai plus bagi mereka gitu. Terus juga waktu kami lihat semua reaksinya, terus kami lihat bagaimana kemudian di letterbox gitu, kayak
oke, kayaknya memang kita nggak salah jurusan sih bikin film ini gitu, karena apresiasinya bener-bener segitu luar biasanya gitu loh. Kayak gitu. Terus bahkan kemarin waktu kita ke JAF pun juga ternyata semua penonton juga memberikan reaksi yang positif juga gitu. Nah itu yang membuat kami suka gitu. Itu dia yang wah kami jadi percaya diri dengan film ini gitu. Penasaran kan penonton? Nah kita lihat dulu nih trailernya berikut ini. Itu dia Ikatan Darah. Wow, benar-benar kental banget nuansa film actionnya dan juga nuansa Iko Uwais-nya ya. Jadi wah ini pasti sangat dinantikan oleh pecinta film action di Indonesia. Dan dari Livi deh, Livi kenapa pecinta film action di Indonesia harus nonton film Ikatan Darah? Oke, ini adalah film yang mungkin kalian sangat kangen. Setelah beberapa tahun kalian tunggu-tunggu, film action yang berdarah-darah inilah yang kalian tunggu-tunggu, harus kalian tonton. Dan juga ini film action yang drama keluarganya juga kental. Jadi nggak harus pecinta film action, tapi pecinta film drama keluarga nonton film ini. Karena ini drama keluarga yang dibalut dengan aksi yang banyak darah. Ya berdarah-darah tapi juga film action kan. Gimana, deg-degan nggak menunggu 30 April? Sangat. Tapi optimis kan? Insya Allah. Ya. Apa yang bikin kamu optimis, yakin film ini akan sukses? Ya karena tadi ya kita dari 2 festival yang udah menayangkan film ini, alhamdulillah responnya sangat baik. Jadi itu adalah respon yang kita harapkan juga ketika film ini rilis untuk seluruh bioskop di Indonesia gitu loh. Jadi kita harap apa yang kita kerjakan, keseruannya itu benar-benar nyampe ke siapapun yang menonton nanti. Gitu. Mas Tata, apa harapan Anda untuk film Ikatan Darah yang akan tayang 30 April nanti? Ya, dunia kekerasan tuh emang seharusnya dihadirkan di sinema ya, bukan di dunia nyata gitu. Jadi apa yang kami suguhkan di sini semata-mata untuk memberikan sajian hiburan yang bisa dinikmati oleh para penggemar film action terutama gitu. Karena apa yang kami sajikan itu adalah sesuatu yang beneran kami bikin dengan hati. Kami bikin dengan energi dan semangat yang berapi-api gitu, sehingga ini harapannya semua energi yang kami punya, semua hal yang kami transfer ke dalam film ini tuh bisa tercurahkan ke penonton gitu. Jadi ini adalah film action Indonesia dengan karakter perempuan yang akan menjadi jagoannya, dan ini akan menjadi sejarah di dunia sinema Indonesia, khususnya film action. Ada harapan tersendiri nggak dari Mas Tata untuk film action di industri film Indonesia saat ini? Harapannya seperti apa ke depan? Atau mungkin harapan untuk industri film di Indonesia ke depan seperti apa? Tentunya film action akan menjadi variasi genre di Indonesia ya gitu. Karena jangan sampai kemudian kalau dari secara personal aku pengennya film Indonesia itu semakin beragam. Tidak hanya didominasi oleh genre yang hanya berkutat di satu genre aja gitu. Aku pengennya memang kita punya variasi banyak, dan harapannya action itu bisa hadir menjadi pengisi dan menjadi salah satu darling masyarakat Indonesia yang akan terus-menerus bergulir sepanjang tahun demi tahun berganti. Film action akan terus diproduksi untuk semakin naik ke level yang berikutnya dan bisa semakin menjadi hari ini film Indonesia tentunya sudah menjadi tuan rumah lah di negara sendiri. Tapi keragaman genre memang harus perlu dihadirkan supaya kita para filmmaker bisa mendapatkan kesempatan untuk membuat film-film yang unik dan fresh tentunya. Dan tentunya seperti yang dikatakan oleh Mas Tata tadi, sangat bersyukur bisa menemukan sosok seperti Livi. Ya. Nah ke depan kan bagaimana memunculkan Livi berikutnya tuh? PR-nya tuh seperti apa? Gimana nih Mas Tata melihat ini? Livi yang ini dulu aja deh, dimaksimalin dulu. Ditempa lagi, kasih lagi, panggung lagi gitu. Ini masih belum cukup soalnya proses kolaborasi sama dia gitu. Apakah Livi ke depan juga masih ingin mengeksplor film action lagi? Oh jelas, apalagi Mas Tata yang ngedirect. Pokoknya kalau ada Mas Tata ikut aja dah. Kita berikan tepuk tangan untuk Mas Tata dan juga Livi. Sudah hadir di Midnight Live, sukses untuk film Ikatan Darah yang akan tayang 30 April 2026. Dan informasinya akan sekaligus menutup perjumpaan kita di Midnight Live. Terima kasih penonton sudah hadir di sini. Terima kasih Aumania, dan kita jumpa lagi besok di Midnight Live. Yes.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.